Ada sebuah peribahasa bahwa Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk kesan pertama. Kesan pertama seringkali datang dari sebuah kata-kata. Inilah topik pembahasan kami. Saya Arta Vito Julian sebagai perwakilan kelompok Hang Kasim akan menjelaskan seputar sejarah Jakarta. Yang pertama, Sunda Kelapa. Merujuk buku sejarah Kota Jakarta tahun 1950 sampai 1080, sejarah Jakarta bermula dari sebuah kota pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu wilayahnya masih dikuasai Kerajaan Hindu Pajajaran. Di masa itu, Sunda Kelapa merupakan pusat perdagangan dan menjadi kota sibuk sampai memikat bangsa Portugis di Malaka. Pada tahun 1552, atas perintah Gubernur Malaka, bangsa Portugis sebagai pendatang asing mulai masuk ke Sunda Kelapa. Niat para bangsa Portugis itu untuk meminta izin membangun benteng dekat muara Sungai Ciliwung. Rencana pembangunan benteng tersebut kemudian berhasil mendapat restu. Namun, ketika bangsa Portugis kembali lagi pada tahun 1527, Sunda Kelapa sudah beralih kekuasaan ke Pangeran Fatahillah. Berlanjut tentang sejarah kota Jakarta, perpindahan kekuasaan Sunda Kelapa ke Tanah Fatahillah ternyata memicu pertempuran ke antara keduanya. Pertempuran pun berlangsung sampai akhirnya Fatahillah dinyatakan menang dan langsung mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dikarenakan pertumbuhan perdagangan di Jakarta semakin berkembang pesat, wilayah ini menjadi tujuan para pedagang dari Eropa, Belanda, Portugis, sampai Inggris. Bangsa Eropa, Belanda, Portugis, dan Inggris ini banyak mendirikan kantor pusat cabang di Jakarta. Jakarta juga menjadi tempat perkumpulan kapal-kapal dagang dari berbagai negara untuk bertukar komoditas. 3. Batavia. Berlanjut pada tahun 1619, Jakarta mulai dijadikan pusat kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia. Hal ini bermula ketika Belanda memindahkan kantor Serikat Dagang VOC ke Jakarta selama dikuasai Belanda dan dipimpin Jan Pieterszoon Coen. Jakarta kembali mengalami perubahan nama menjadi Batavia. Belanda juga membuat rancangan tata kota Batavia menyerupai kota-kota yang ada di negaranya dengan ciri-ciri berbentuk blok dan dipisahkan dengan kanal. Pembuatan kanal-kanal di tengah kota ketika itu banyak dikritik karena dinilai kotor dan menjadi sumber penyakit, bahkan sempat dijuluki sementeri orang Eropa. Masa kekuasaan Belanda di wilayah Batavia ini cukup lama, sekitar 3 abad dari 1619 sampai 1942. Yang keempat, Jakarta Togometsushi. Jepang berhasil pada tahun 1942, Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Lalu Jepang mengusulkan nama baru yaitu Jakarta Togometsushi yang artinya jauhan dari perbedaan. Nama tersebut disahkan pada tanggal 8 Desember 1942. Namun masa kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama karena pada 1945 mereka menyerah pada sekutu. Kelima adalah DKI Jakarta. 17 Agustus 1945, Indonesia mulai mendeklarasikan kemerdekaan negaranya, sehingga berganti nama menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Arnoldus Ishak Zakaris Monotu selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat mengatakan sejak 30 Desember 1949 dinyatakan sudah tidak ada lagi sebutan Batavia. Ibu kota Republik Indonesia ini pun mendapat sebutan baru yaitu Jakarta, bahkan bukan lagi di Jakarta. Jakarta pada akhirnya dikukuhkan pada 22 Juni 1956 dan dipimpin oleh gubernur pertamanya yaitu Sumarno Sosroatmojo. 22 Juni akhirnya disahkan sebagai hari ulang tahun Jakarta. Selain itu, Monumen Fatahillah menjadi pertanda bahwa masa itu ia berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Itulah sejarah singkat kota Jakarta dari masa ke masa yang saat ini masih menjadi ibu kota Indonesia. Kota ini namanya DKI. Cakep. Warganya nggak suka saling membunuh. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.